Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustadz? Baik Ustadz. Baik, alhamdulillah. Khair ya. Baiklah anak-anak Ustadz. Sambil kita menunggu teman-teman kita bergabung ya, Ustadz harapkan anak-anak Ustadz semua bisa membuka kameranya ya, biar Ustadz lihat antum. Nah, Ezar sudah, insyaallah ya. Jadi kelihatan yang belum mandi siapa tahu Ustadz, atau yang cuma cuci muka aja ya kan Zar? Ya. Baiklah anak Ustadz, sambil kita tunggu antum siapkan buku pelajaran antum. Tidak lupa alat tulisnya, jika ada yang perlu nanti dalam pembelajaran ini kita bisa mencatatnya. Baiklah Zar, hari ini pekan kemarin kita sampai mana Ezar? Sampai mana? Masih di ini ya, kerajinan lunak ya. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Iya, bahan limbah lunak ya. Miko, masih ingat? Saya Ustaz. Pekan lalu masih ingat antum? Ada nggak kira-kira tugas-tugas kita tentang kerajinan bahan lunak ini? Ada Ustaz. Apa itu kira-kira? Yang Sabtu kemarin ya Ustaz. Iya. Kenapa? Ustaz, ada permisi kamar mandi ya Ustaz. Iya, silakan. Ya, kita kalau tidak salah Ustadz suruh mencari bentuk-bentuk limbah ya, pekan kemarin ya. Iya Ustaz. Ya, ada beberapa di teman antum yang sudah menunjukkan jenis-jenis limbahnya. Ya, dan ada juga yang belum. Bagi anak-anak Ustadz ingatkan kembali untuk segera kita membuka kamera biar pembelajaran ini kita mulai. Baiklah anak-anak Ustadz, ini antum bisa lihat di buku kita ini ya, ini ada jenis-jenis limbahnya ya, yang pekan lalu sepertinya ini sudah Ustadz jelaskan sedikit ya. Jenis-jenis limbahnya ada yang disebut dengan limbah lunak organik ya. Masih ingat antum limbah lunak organik? Apa itu? Masih apa itu? Jenis limbah lunak organik Lembut dan mudah diuraikan. ya. Apa Zar? Limbah yang mudah diuraikan. Iya, ada lagi kira-kira? Fatur? Apa Tur? Ya. Ya, limbah lunak organik ya yang berasal dari tumbuhan ya anak-anak. Jadi yang dari alam ya, semua bagian tumbuhan dapat kita kategorikan ya sebagai limbah yang dapat kita produksi menjadi sebuah kerajinan ya. Namun semua itu juga harus melalui ya pengolahan terlebih dahulu ya. Misalnya kalau antum lihat nih, ada di buku kita ini ada gambar kulit pisang nih ya, limbah kulit pisang ya kan, limbah kulit bawang ya. Kemudian jerami, ini juga termasuk limbah ya anak-anak Ustadz. Kulit salak, buah salak ya,
kemudian limbah kertas. Tentunya anak-anak Ustadz sudah dapat membedakan ya, di mana bahwa jenis limbah yang lunak dan yang keras ya, tentu berbeda ya. Ada yang belum tahu anak-anak Ustadz perbedaannya? Sudah tahu ya? Ya, baiklah anak-anak Ustadz. Sudah antum ketahui bahwa kalau ini semua adalah jenis limbah yang berasal dari apa? Yang Ustaz jelaskan ini di gambar? Berasal dari Limbah pertanian. alam, iya, Masya Allah. Dari alam ya. Oke, berikutnya ini ya, limbah organik ya, jangan dapat dikategorikan ya sebagai limbah kering dan limbah basah. Ya, jadi ada dua juga ya anak-anak Ustadz ya, limbah kering dan limbah basah. Jadi limbah basah, ya limbah organik basah, ya kita juga perlu melakukan pengeringan, ya sehingga kadar airnya di dalam limbah itu tidak ada lagi, baru kita bisa olahnya. Nah, contohnya misalnya kalau antum mau mengolah kulit jagung, ya antum ambil basah-basah, terus antum mau buat jadi apa? Nah, coba Ustaz tanya dulu Mirza. Mana Mirza Al-Farizi? Ya, kira-kira kalau limbah jagung itu bisa dibuat kerajinan apa tuh Mirza? Nah, ayo coba antum pikir-pikir kira-kira kalau limbah jagung, kulit jagung jadi apa? Ada yang bisa bantu? Mirza? Ya, Ustadz ingatkan antum yang belum buka kamera segera buka kamera biar Ustadz nanti bisa tanya antum dan antum bisa mendapatkan penilaian dari Ustadz. Ya. Ada yang bisa bantu? Kira-kira kulit jagung ini bisa dijadikan kerajinan apa? Rafa. Bunga Ustadz. Masya Allah. Bunga. Siapa nih yang jawab? M juga Ustadz. M? Yoga. Yoga, Masya Allah. Iya, jadi bunga bisa ya, bisa ya. Ya. Ada lagi kira-kira? Selain bunga? Keranjang Ustadz, keranjang. Keranjang, Masya Allah ya, keranjang ya. Tentunya ya anak-anak Ustadz dengan diolah lagi ya, maksudnya tidak langsung kulit itu kita jadikan keranjang, tapi ada pengolahan dan teknik-teknik yang digunakan. Nah, seperti yang Ustadz katakan tadi, ini tentunya tidak bisa kita gunakan kalau limbah ini dalam keadaan basah, ya kan? Harus kita melakukan tahap pengeringan, ya, bisa menggunakan sinar matahari, ya. Jadi limbah lunak organik ini, ya, yang sudah kering merupakan nanti menjadi bahan baku dalam pembuatan berbagai macam produk kerajinan ya. Jadi seperti kita mau buat bunga, kemudian kita mau buat tas, bisa nggak buat tas? Bisa ya? Bisa. Hah? Bisa. Bisa ya, tapi tentunya diberikan penambahan bahan-bahan yang lain juga ya, bahan-bahan yang lain ya. Ya. Baiklah, sampai sini anak-anak Ustadz sudah memahami tentang limbah lunak yang organik. Paham ya? Paham. Sudah tadi dicatat juga ya Ezar? Ya, Masya Allah. Kalau Ezar Ustadz yakin nih, dia nyatat ini. Rafli sudah mencatat? Sudah Ustadz. Masya Allah ya. Sekarang kita masuk ke limbah lunak anorganik ya. Anorganik. Ya, jadi limbah lunak anorganik ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia, ya, dan menghasilkan bahan yang lembut juga, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Ya, jadi sama ya. Tapi dia ini adalah bahan yang mendapatkan campuran dari zat
kimia, ya ada tambahan-tambahannya. Seperti apa contohnya anak Ustadz? Bahan lunak yang anorganik, limbah anorganik ya. Silakan. Plastik. Plastik. Plastik, iya, masya Allah. Siapa nih? Apa lagi? Karet, iya, Karet. ya, masya Allah. Reza, Tali plastik, Zat, tali plastik. tali plastik. Terus Kertas Ustadz, kertas. kertas, ya. Hmm. Rizan, nah coba Rizan nih. Oh, ini Ustadz nih, lihat Rizan nih sambil jaga adik nih, masya Allah nih. Apa Zan? Kira-kira Zan? Ya Zan, yang anorganik. Besi. Hah? Siapa yang jawab? Siapa yang jawab besi tadi? Saya Ustaz. Nah, coba kita besi itu termasuk lunak atau keras? Kerak. Ah, ya berarti tidak termasuk, ya. Berarti tidak termasuk. Air deterjen Ustaz. Apa? Air deterjen. Apa deh? Nggak dengar Ustaz deh. Air deterjen Ustaz. Air deterjen. Nah, termasuk organik apa anorganik? Apakah dia termasuk ke dalam limbah lunak atau tidak? Tidak. Nah, itu harus kita pahami ya anak-anak Ustadz ya. Nah, anak-anak Ustadz harus paham dulu nih. Yang mana dimasukkan ke dalam yang keras, lunak, ya kan? Atau dia bukan termasuk keduanya. Ya, ada yang cair, ada yang gas mungkin ya kan? Kan ada kan? Kemarin pekan lalu udah ada kan Ustadz jelaskan kan? Wujud-wujud limbah kan, ya kan? Nah, jadi ya Ustadz lanjutkan dulu ya sedikit anak-anak Ustadz. Kita masuk ke anorganik. Jadi perlu antum catat jika ini perlu ya. Adalah limbah lunak ya, anorganik yang berasal dari olahan ya dengan campuran zat kimia untuk menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur dan mudah dibentuk. Contohnya plastik tadi ya anak-anak Ustadz ya. Tentunya kan anak-anak Ustadz nggak pernah lihat ada pohon berbuah plastik, nggak ada ya? Nggak pernah, Nggak Zat. pernah ya, pasti diolah dulu ya, dapat penambahan zat-zat kimia. Nah itu dia termasuk dalam anorganik. Tapi anak Ustadz, anak pernah lihat nih di rumah anak ada bunga plastik Ustadz. Berarti itu bukan alami ya, bunganya ya? Bukan alami. Iya, Zat. Iya. Kalau Buat-buat alami, tuh. dibuat-buatan. Ya jadi kemudian bisa juga styrofoam, antum tahu ya styrofoam ya? Sekarang nih banyak sekali nih kemasan-kemasan dengan bentuk styrofoam ya. Ya kan? Kalau antum beli makanan-makanan cepat saji biasanya tuh dikemas pakai styrofoam. Ini juga termasuk limbah ya anak-anak Ustadz ya. Limbah yang anorganik ya. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Ini anak-anak Ustadz perhatikan. Nampak antum gambarnya? Nampak, Zat. Iya, ini gambar apa nih? Apa ini? Gambar kemasan zat plastik. Iya, plastik limbah ya. Ini kemudian apa nih lagi anak-anak Ustadz? Kain perca. limbah Kain perca. Ini styrofoam tadi yang Ustadz bilang. Kemudian ini karet. Nah, kira-kira dari 4 gambar ini semuanya ada nggak di rumah antum nih? Limbah plastik aja kayaknya, Zat. 5 plastik aja ya. Ada di antara antum? Karet ban. Karet ban ada? Ana Ada. banyak karet ban Ustadz karena rumah Ana buka bengkel gitu ya. Styrofoam sama plastik Enggak ya? kemasan Ustaz. Gimana? Styrofoam sama plastik. Oh iya, styrofoam Kemasan. sama plastik ya. Nah, kira-kira limbah-limbah ini di iya, kira-kira limbah-limbah ini di rumah antum dimanfaatkan atau diserak-serakkan saja? Dibuang, Zat. Dibuang ya, dibakar gitu. Iya. Enggak, Enggak sih, dibuang, Zat. Dibuang nanti diambil sama tukang sampah gitu ya. Iya, Zat. Belum pernah kita ada yang memanfaatkan limbah ini sebagai benda kerajinan. Bapak Ana Ustaz. Oh, Masya Allah, siapa tuh tadi?
Ahmad Faiktorik, Ustaz. Iya, antum jadikan apa nih? Antum, Jadikan origami modular, Ustaz. ada tuh. Dari kertas ini, dari kertas bekas, Ustaz. Masya Allah. Bisa antum tunjukkan sama kita nih, ada nggak? Kira-kira biar Masih belum siap, Ustaz. iya, maksudnya ada yang udah ini, yang sedang dalam proses seperti apa kira-kira? Iya, setengah jadi ada, Ustaz. Iya, mana coba boleh kami tengokkan? Ya, Ustaz. Ya, ya kita tunggu ya. Tunjukkan. Anak-anak Ustaz ya, Masya Allah nih, Ahmad Faik Torik. Ahmad Faik Torik. Ya, anak-anak Ustaz sekalian semuanya, jika antum mempunyai suatu kreativitas tentang seni, antum boleh tunjukkan dalam pembelajaran ini ya, anak-anak Ustaz ya. Seperti kemarin tuh Ustaz mengajar di kelas 8 ya. Jadi tentang limbah ini dia sudah ada ya produk kerajinan yang dibuatnya. Jadi kan antum banyak sekali ini waktu luang. Wah, ini kita lihat. Ya, silakan. Coba antum tunjukkan, Faik. Ya, Ustaz. Ya, coba tunjukkan lagi di kameranya biar kita semua bisa Ustaz. melihat. Masya Allah. Ini dari Kertas limbah kertas, Ustaz. limbah kertas ya. Coba letakkan ke depan gini biar Ustaz lihat teksturnya dari depan. Dibalikkan gini, dibalikkan. Iya, coba kita lihat. Masya Allah ya. Ini antum gulung-gulung ya, gitu ya. Bukan, Jadi? buat kayak segitiga gitu, Ustaz. Oh, dibuat segitiga dilipat-lipat gitu ya. Iya, dari ini, Ustaz. Pertamanya kayak gini. Kita lihat nih, Masya Allah. Oh, dilipat segitiga gitu. Terus Iya, Ustaz. di Baru lem. disusun-susun. Enggak, disusun-susun disusun aja. aja ya. Oh, jadi disusun ya. Iya. Masya Allah ya. Jadi ini juga termasuk kerajinan ya anak-anak Ustaz ya. Jadi nanti hasilnya jadi apa tuh kira-kira? Jadi pot atau Jadi bangau, Ustaz. oh jadi bangau. Masya Allah. Kira-kira selain bangau antum mau bentuk apa itu yang bisa? Bisa untuk tempat pensil juga, Ustaz. Sepertinya tempat pensil lebih bermanfaat ya anak-anak Ustaz ya. Iya Iya, kan? Ustaz. Iya. Iya. Ataupun misalnya tempat yang lain ya kan? Jadi lebih ini ya, kalau kita buat bentuk-bentuk hewan itu nanti kita ini kurang ini ya Ustaz rasa. Oke, baiklah anak-anak Ustaz, Masya Allah ya, baik ya. Antum ini sudah memiliki satu keterampilan ini dalam pemanfaatan limbah. Masya Allah ya. Teruskan ya Faik, nanti kalau sudah jadi Yes, kita bisa lihat lagi ya anak-anak Ustaz ya. Hasil kerajinan Iya, Faik. Ustaz. Ada lagi kira-kira anak-anak Ustaz yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Harusnya antum Nggak jangan ada, mau Ustaz. kalah, ya kan? Tenang Ustadz, Ana minggu ini tidak ada, tapi pekan depan Faik kalah. Ya kan? Ya kan? Bisa jadi. Iya, jadi gini kan anak Ustadz ya. Jadi banyak macam. Apalagi kita menggunakan limbah lunak ini, ya. Ada kalau kertas itu tentunya banyak sekali kita di rumah kadang-kadang buku kita yang kelas 1 SD ada yang masih pakai. Enggak pakai, Pak. Ya, paling udah dijual, ya kan? Dikilokan, ya kan? Ataupun dibakar. Yang ada Gudang, Ustaz, di gudang. Ya kan, di gudang. Itu bisa Ustaz, yang ada dimanfaatkan proses lagi plastik. menjadi sebuah benda kerajinan. Ya, ada juga anak-anak Ustadz ya membuat keranjang, misalnya tempat keranjang-keranjang tempat cucian atau serbaguna ya, itu dibuat dari anyaman kertas-kertas. Ya, yang kertasnya digulung dulu, kemudian dibuat menjadi bilah-bilah itu kemudian dianyam menjadi bentuk yang sedemikian rupa. Ya, bisa. Ada juga misalnya antum jadikan lagi kertas itu seperti bubur. Tahu ya bubur kertas ya? Pernah? Tahu ya? Buat topeng, Ustaz. Bisa buat topeng, ya kan? Dibuat bubur dulu, dimanfaatkan lagi, di blender atau campur dengan lem, ya kan? Kemudian antum buat cetakan kembali, Masya Allah. Kreativitas. Hal-hal seperti ini anak-anak Ustadz, jika antum mulai serius dan menekuninya, ini akan bisa ya menghasilkan uang, ya kan? Kayak Faik ini, Masya Allah, jika dia nanti membuatnya bagus, banyak modelnya, banyak pilihan dan bisa dimanfaatkan orang lain, tentu ini bisa dijual. Ya kan? Siapa tahu nanti antum jadi pengusaha.
dari bahan limbah. Masya Allah kan? Jadi kita nggak ada modalnya, tapi kita bisa menghasilkan dari limbah-limbah itu keuntungan. Ya, paham ya anak-anak Ustaz sampai sini? Paham Ustaz. Jadi kita harus kreatif. Ya, di zaman sekarang ini kita harus kreatif. Ya, kreatif. Ya, kira-kira Sultan, antum di rumah banyak limbah apa Sultan? Plastik Ustadz. Plastik apa itu? Plastik botol. Plastik, plastik bekas air mineral ya? Kayak gini ya? Iya Ustadz. Kayak gini? Iya Ustadz. Nah, Iya. jadi kira-kira antum bisa manfaatkan sebagai apa itu? Ada nggak kira-kira bayangan antum, Ana nih banyak limbah plastik nih di rumah Ana Ustaz. Ana besok mau buat sampan nih Ustaz. Biar kalau banjir Ana naik aja langsung. Nggak ada Ustadz. Nggak ada, ya harus antum ini ya. Tuh pekan depan Ustaz akan tanya antum ya. Kira-kira limbah-limbah plastik itu mau antum olah jadi apa? Ya. Tunggu. Kalau kardus Ustadz. Kalau kardus, Gede siapa tadi yang bilang? Ragil? Guys Ustadz. Si? Jadi gede. Guys. Ya, kalau kardus kenapa? Kalau kardus itu termasuk limbah apa Ustadz? Dia mudah dibentuk apa tidak? Lumayan agak susah sih. Agak. Kardus hampir sama dengan kertas ya anak-anak Ustadz ya. Iya Ustadz. Ya, termasuklah dia bisa itu kita kategorikan sebagai limbah lunak ya. Karena mudah kita bentuk. Ya. Oke, ada lagi kira-kira anak-anak Ustadz yang mau tanya? Ya. Pekan depan kita capa anak-anak Ustadz yang mulai sudah ada kerajinan ya misalnya. Ya, silakan.